Memahami konsep abundance revolution, sebuah pendekatan revolusioner untuk mencapai kelimpahan dalam hidup. Konsep ini tidak hanya berfokus pada kekayaan materi, melainkan pada aliran kelimpahan yang menyeluruh, spiritual, finansial, hubungan, dan kesehatan. Premis utamanya adalah bahwa kelimpahan adalah hak lahiriah setiap individu, sebuah rancangan ilahi yang seringkali terhalang oleh pola pikir dan energi yang salah. Mengapa kelimpahan belum datang? Seringkali kita merasa kelimpahan sulit dicapai karena kita tidak memahami hukum semesta. Apa itu hukum semesta? Itu diantaranya energi, frekuensi, dan vibrasi. Semesta ini bekerja berdasarkan prinsip energi, frekuensi, dan vibrasi. Manusia adalah makhluk yang bergetar. Keinginan kita memiliki frekuensi tinggi, bersyukur, berterima kasih, bahagia itu di atas 200 Hz. Jika vibrasi kita rendah, misalnya sedih, mengeluh, khawatir, di bawah 200 Hz itu ukurannya ya. Jadi kita tidak akan selaras dengan apa yang kita inginkan. Cermin semesta. Semesta akan memantulkan kembali apa yang kita rasakan. Jika kita memancarkan energi negatif, takut, marah, cemas misalnya, maka semesta akan mengembalikan situasi atau orang yang memicu perasaan tersebut, menciptakan pola yang berulang. Lalu hukum proyektor atau law of projection. Realitas hidup kita itu adalah pantulan dari data atau endapan emosi yang tersimpan di dalam diri kita. Orang-orang atau situasi yang menyebalkan itu adalah cerminan dari bagasi emosi yang perlu kita lepaskan. Lalu siapakah diri kita sebenarnya? Penjelasan ini menekankan bahwa kita adalah percikan roh Tuhan, entitas tak terbatas yang pada dasarnya sudah berkelimpahan. Kita bukanlah sekedar tubuh fisik, emosi, atau pikiran. Solusi untuk semua masalah terletak di dalam diri kita. Hanya butuh kesadaran dan prasangka baik terhadap Tuhan, terhadap Allah ya, atau terhadap semesta, apapun bahasanya itu. Penghalang dan kunci menuju kelimpahan, penghalang kelimpahan itu adalah endapan emosi. Jadi endapan emosi ini seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan, luka batin, dan dendam. Itu bertindak sebagai penghalang utama bagi masuknya kelimpahan. Mereka menciptakan lapisan yang menutupi kelimpahan alami kita. Nah, orang-orang yang menyebalkan ini muncul dalam hidup kita sebagai cermin untuk menunjukkan emosi apa yang perlu kita hadapi dan kita lepaskan. Melepaskan endapan emosi atau releasing atau letting go. Proses melepas bukan berarti membuang emosi, melainkan kita menyambut. Kita menerima, kita merasakan sepenuhnya setiap emosi yang muncul. Hidup itu adalah keutuhan. Jadi ada bahagia, ada sedih, ada terang, ada gelap. Semua itu adalah label. Sedangkan esensinya adalah cinta. Kuncinya adalah melepaskan penolakan terhadap emosi yang hadir. Langkah-langkah pelepasan yang pertama, menyadari nafas syukur. Lalu melihat kembali, flashback ke masa lalu untuk mengidentifikasi dan menerima emosi yang terpendam, sedih, marah, takut, sombong, dan lain-lain. Lalu mengizinkan emosi tersebut terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Ya, jadi kita menerima, saya terima perasaan ini dan saya pasrahkan, ya Allah, monggo datang panjenengan, saya pasrahkan, saya lepaskan, gitu. Saya izinkan untuk lepas sekarang. Manifestasi melalui kekosongan. Nah, ini penting. Manifestasi atau terwujudnya keinginan itu terjadi saat kita mencapai kondisi kekosongan justru. Inilah yang berarti ini berarti kosong dari yang pertama emosi negatif, itu tidak ada lagi endapan emosi yang membebani. Yang kedua, kosong dari keinginan untuk mengatur atau melepaskan kontrol dan membiarkan semesta bekerja. Jadi ya udah, ya terjadilah gitu. Biarkan Allah itu
Ya, kita menerima secara utuh, ridho terhadap Allah gitu. Lalu kita melepaskan ego. Nah, ini berhenti merasa menjadi korban, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi, tidak merasa bahwa saya adalah korban si A si B gitu. Itu melepaskan. Saat kita kosong, maka kecerdasan semesta akan mengisi dan mewujudkan keinginan kita. Pembicara dalam penjelasan menurut TVB ini ya, sebagai orang yang mempopulerkan nafas syukur, itu membagikan pengalaman pribadinya seperti mendapatkan Harley dalam 1 bulan, jodoh dalam 1 bulan, rumah dalam 6 bulan, dan penghasilan besar secara mudah. Semua itu dengan pola yang sama, yaitu melalui pelepasan dan kekosongan. Teknik manifestasi dan praktik harian. Nah, ini penting juga ya. Teknik manifestasi kuantum, penjelasan ini memperkenalkan beberapa teknik kuat untuk mempercepat manifestasi. Quantum leap atau quantum jam itu merasakan realita masa depan di masa sekarang. Libatkan kelima panca indera dan emosi kebahagiaan. Jadi seolah-olah keinginan sudah terwujud, lalu lepaskan ke semesta. Jadi kalau kita misalnya mau memiliki mobil, ya punya mobil, ya rasanya memiliki mobil itu gimana sih, ya udah kita rasakan sekarang, lalu kita pasrahkan kepada Allah. Kita nggak usah mikir bagaimana caranya, kita bersyukur, matur sembah suwun, terima kasih Allah atas mobilnya gitu. Nah, itu teknik quantum jam ya. Lalu apalagi law of assumption. Apa yang kita asumsikan akan menjadi kenyataan. Asumsikan hal-hal baik akan terjadi dalam hidup kita. Alpha telepati atau sending love, ini mengirim pesan dan energi cinta ke orang lain untuk mempengaruhi, menyembuhkan, atau menarik sesuatu. Caranya, bayangkan koneksi cahaya dan berikan 10 keuntungan kepada orang yang tersebut. Teknik ini juga bisa dilakukan secara massal ya, atau untuk menyembuhkan orang sakit dengan membayangkan awan hitam penyakitnya menghilang setelah dikirimkan cinta. Nah, ini jadi visualisasikan saja, misalnya kita mau menjual sesuatu, atau kita mau memberikan pesan kepada pasangan, memberikan pesan kepada sahabat-sahabat kita gitu, bahwa sahabat apa yang kita mau, misalnya sahabat-sahabat itu mau menginginkan salah satu anggota keluarga pulang misalnya, itu bayangkan saja, dia pulang. Nah, itu berikan 10 manfaat, misalnya, kalau kamu pulang maka aku akan memberikan ini, kalau kamu pulang saya akan menyambut kamu, kalau kamu pulang saya akan, dan lain-lain. Berikan 10 keuntungan untuk orang yang kita tuju. Lalu membangun identitas baru dan praktik harian untuk menarik kelimpahan secara konsisten. Ini penting ya, untuk membangun identitas baru sebagai individu yang berkelimpahan. Caranya adalah dengan membiasakan diri sadar nafas syukur dan berterima kasih 5 menit sebelum tidur dan bangun tidur. Jadi 5 menit dan sebelum tidur dan setelah bangun tidur ini merupakan benar-benar gold time ya. Ini merupakan waktu emas untuk kita berdoa, karena pada waktu itu kita berada di frekuensi atau di gelombang alfa atau theta ya. Jadi di situ memungkinkan semua proses itu masuk ke alam bawah sadar. Apa yang kita afirmasikan ya, itu masuk ke alam bawah sadar ya. Lalu ada lagi itu merekomendasikan 3 buku ya sebagai praktik harian. Yang pertama, buku syukur. Jadi tulis 5-15 hal yang disyukuri setiap hari, lalu baca dan rasakan rasa syukur itu untuk membuka pintu kelimpahan. Selain itu, buku perubahan data atau mindset. Tulis kenyataan atau data lama yang membatasi diri, kemudian ubah menjadi data baru yang memberdayakan. Dan buku goals. Tulis tujuan yang diinginkan seolah-olah sudah terjadi. Lalu gunakan teknik quantum jam untuk merasakannya, yaitu dengan visualisasi dan merasakan seakan-akan apa yang kita visualisasikan itu sudah terjadi dan kita merasakannya gitu. Secara keseluruhan, Abundance Revolusi 369 itu menawarkan panduan komprehensif untuk mencapai kelimpahan sejati dengan memahami siapa diri kita, mengelola emosi, memanfaatkan hukum semesta, dan mempraktikkan teknik manifestasi yang efektif
Ini adalah perjalanan transformatif ya dalam diri